mengerikannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dari ormas, ada yang mungkin teman-teman juga pernah jadi preman di pasar, preman di terminal stasiun gitu, bisalah di komen gitu. sharing di bawah. Bang, yang kamu omongin itu nggak bener. Jadi sebenarnya ini tuh gini-gini di komen bisa lah. Atau kalau misalnya teman-teman juga mau diskusi atau minta bang ini nggak benar dan ini nanti kita bisa undang lah, kita ngobrol lah gitu. Karena kita juga kan sesuai tagline kita dan judul channel kita orang awam ya kita nggak tahu apa-apa. Ya ini mah sesuai dengan yang kita lihat aja di media massa gitu. Dan kita juga menyampaikan apa yang orang sekitar kita rasain gitu, menyampaikan fase pertama lah orang mah gitu. Karena kan kita kan di era digital gitu, mereka tuh emang dicapnya seperti itu gitu. Jadi nggak ada edukasi yang menyamaratakan gitu, jadi seakan-akan teh kontra semua gitu. Nah, tidak ada gitu seminar tentang ormas gitu kan. Kalau mau misalnya dari salah satu ormas di Indonesia membuat seminar gitu. Jadi ormas kita teh gini kan jadi lebih jelas gitu. Tidak dipandang sebelah mata lah gitu. Sebelah mata gitu. Ya kalau ormas, kalau tidak tukang pukul dan tukang malak ya apalagi gitu loh. Merazia kan gitu kan. Ya kadang-kadang ada yang mabuk razia, walaupun sama PP itu ya kerjanya. Cuma kadang-kadang ormas juga ikutan, padahal mereka ikut mabuk juga. Jadi gimana ya? Sebenarnya razia mah nggak jadi masalah, cuman tindakan represif ya, represifnya yang bahaya teh. HAM kan itu kan ya. Iyalah, tabrakan sama HAM kan, tabrakan sama HAM. Jadi menjual HAM lah gitu. Untuk kepentingan kelompok lah gitu. Kelompok yang ngeri lah gitu. Iya deh, yang menariknya kita kan di kota lah gitu, bisa dibilang kita tinggal di kota lah. Terus di beberapa daerah juga kita ngelihat ada anak-anak yang ngamen. Terus anak-anaknya tuh yang masih kecil lah sekitaran yang harusnya sekolah yang harusnya sekolah gitu, harus ngamen di jalanan gitu. Nah yang orang lihat, apakah di sana teh ada ditunggangi nggak mereka itu teh, atau dalam artian teh ya punya ada industrinya lah gitu. Anjing udah kayak musik. Asli deh, ada direktur, ada CEO gitu. Soalnya orang juga pernah nonton gitu, emang banyak sih filmnya kayak mafia yang punya kekuasaan gitu ya, itu mah yang bisa dibilang ilegal badannya. Ngejual anak-anak untuk nyari duit terus distorin gitu, itu kan kasihan juga gitu. Kan menurut Dewa apakah anu gitu teh emang benar ada atau ada nih kalau kata orang cuman konspirasi aja gitu? Kayaknya ada sih. Di beberapa daerah mungkin ada. Mungkin ya. Karena ini pernah dibahas kalau nggak salah di podcast siapa ya? Pernah ada yang ngebahas ini. Jadi sama sama setelah sedikit sama pernah di Vice Indonesia juga ya, kalau di Vice Indonesia ya? Pernah dibahas kalau nggak salah itu di Vice Indonesia. Orang yakin ada sih. Karena contoh kita dulu lah waktu Danus Dana Usaha. Ini tongkrongan kita dan kita mau ngamen dan mau jualan bunga waktu itu. Kan kita sempat bertanya-tanya, ini wilayah ini yang pegang siapa? Kita kan harus hubungi dulu orang yang megang daerah situ kan. Takutnya kan kesenggol. Ini, woi ngapain kalian ini mau ngamen di sini, mau ngambil lapak usaha saya gitu kan. Kadang-kadang ada yang gitu kan. Ya kalau kata orang kayaknya ada lah, pasti ada lah yang gitu. Jadi anjing udah kayak industri ini, Cok. Udah kayak industri yang kayak Indonesian Idol gitu anjing. Menyalurkan orang. Jadi kayaknya CEO-nya diem, nah briefing misalnya hari Senin, ini dulu apel dulu, misalnya apel dulu dan ketemu misalnya briefing. Jadi kamu nanti ini ngamen di sini, misalnya si Paris misalnya. Chris kamu ngamen di sini. Dani kamu ngamen di sini. Misalnya Sudrajat kamu ngamen di sini, kayaknya gitu sih. Ada CEO, ada direktur, ada manajer gitunya. Ada bendahara. Nanti jadi kamu kayak kejar restoran gitulah. Kejar restoran sehari harus berapa? Anjing marketing on sales anjir. Udah kayak apa ya tadi? Ini tuh mau ngomong apa ya? Kayak ini loh. Udah kayak angkot kan di beberapa kesempatan kejar restoran. Kayaknya ngamen dan yang jualan-jualan di pinggir jalan itu kayaknya gitu deh, kayaknya. Tapi nggak semua ya. Biasanya mah dilihatnya dari kota-kota besar sih. Soalnya kalau yang door to door mah gitu kayaknya itu mah personal mereka mah gitu.
Dan mungkin orang juga ya agak sedikit simpang siur sih ya, yang gitu tuh. Pertama mungkin orang-orang ini kan memang yang benar-benar cari uang lah. Ada anak-anak yang mungkin dilahirkan dengan ekonomi yang kurang memadai, jadi mereka ini nggak bisa sekolah dan gimana caranya lagi gitu untuk ngebantu orang tuanya, dan ada yang ngamen. Ujung-ujungnya mau mentok lah gitu. Ujung-ujungnya mau mentok lah, karena ya sekarang ini di Indonesia ya siapa yang mau menerima yang tidak sekolah gitu. Perusahaan mana lah gitu, atau pekerjaan mana lah yang mau yang mau menerima orang yang gak sekolah gitu. Yang satu-satunya cara yaitu mungkin ngamen dan jualan kacang. Iya kan, jualan kacang yang di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau nggak kacang ini apa? Kalau nggak ngelapin itu mobil, yang ngelapin mobil gitu kan. Saya ya sedikit sedikit kasihan kepada yang gitu, karena harusnya ya itu paling umur berapa tahun sih? 7 tahun SD lah yang harusnya mengenyam pendidikan, tapi karena next generasi orang, karena keterbatasan ekonomi jadi mereka jualan gitu yang pada akhirnya mungkin untuk masalah perut juga lah gitu. Ya ujung-ujungnya pasti. Orang yang pengamen, kalau misalnya ada pertanyaan, Deo, orang yang ngamen di pinggir jalan arogansi enggak? Selagi tidak memaksa mintanya. Kadang-kadang juga ada lagu gitu. Mobil saja, pakai mobil tapi tidak ya marah-marah. Tolong Anda ini kalau misalnya ada teman-teman yang ngamen di jalan dan mendengar obrolan ini, ya tolong Anda, kan Anda ngamen ya masalah ngasih atau tidak terserah orangnya dong. Anda jangan maksa dong. Apalagi di beberapa kesempatan sampai ada yang mukul mobil. Ini pernah lihat. Itu kan bisa manjang gitu kan. Iya, ya kalau nggak mau ngasih ya udah Anda tinggal pergi cari orang lagi gitu, gak usah mukul orang gitu. Intinya mah harus ramah lah. Ramah lah gitu. Karena ya bukan apa-apa, ya Anda butuh gitu. Anda butuh uang dari orang yang naik mobil itu. Ya setidak mungkin Anda harus ramah dan asik. Ya sekarang kalau Anda misalnya mengamen datang nih ke pinggir saya dengan wajah yang habis mabuk dan nyanyinya sudah tidak tahu kemana dan tidak nyambung, terus nada-nadanya seperti benci balapan. Gitar di C, nyanyi nge-SDD. Ya saya juga mau ngasihnya gimana gitu ya. Ya yang kalau menurut saya yang ngamen itu nggak arogan, tapi orang-orang yang ngejual orang-orang itu buat ngamen itu arogan. Wah pasti ya tamu. Kayak ya apa bedanya perbudakan anjing? Tak kayak itu. Tapi kalau nggak salah ada lembaganya kan buat anak-anak yang nggak punya orang tua gitu kan, ada lembaganya gitu. Sebenarnya dialokasikan lah gitu. Dialokasikan. Cuman kadang-kadang ada yang tidak tersisir lah. Nah, dan kadang-kadang yang pengamen-pengamen gitu juga pada diringkusin Satpol PP, Cok. Ya sih, udah mulai ada gitu. Karena kan memang diringkus ya bukan untuk ditangkap, untuk penyuluhan. Lebih baik ya, lebih bagusnya lagi kalau misalnya ditangkap-tangkapin gitu, ini apa, dikasih pekerjaan. Kadang-kadang ada yang ditangkap doang udah aja. Ya gimana gitu aja. Cuma nyelesain tugas unggul gitu. Cuma nyelesain tugasnya. Kalau Anda nih sedikit kritik untuk para orang-orang yang suka menangkap gitu. Kalau Anda menangkap ya kasih pekerjaan dong. Kalau ditangkap udah aja ditangkap gitu. Kan kata anaknya pasti saya mending mengamen di jalan daripada saya ditangkap. Urusan perut saya selesai gitu dengan ngamen. Ujung-ujungnya perut kan. Ya, ujung-ujungnya perut. Tapi kadang-kadang ada sih beberapa kesempatan. Nah, yang di podcast itu siapa ya? Orang lupa sih siapa ya ngebahas itu. Jadi kayak misalnya anak yang ngamen ini kayak di ini ya, kayak di apa sih? Kayak diancam. Makanya mereka nggak bisa kabur. Jadi pemaksaan. Itu kayak pemaksaan gitu. Mereka nggak bisa kabur. Jadi kerjanya dan ada bahkan yang diculik dari orang tuanya. Oh iya, orang pernah dengar itu. Udah diculik terus dipekerjakan untuk ngamen itu. Ya saya sarankan ya si EO-nya ditangkap aja anjing gitu loh. Tapi kayaknya itu orang pintar dan orang penting deh yang mafia kayak gitu. Soalnya kan kita udah bertahun-tahun nih kita ngelihat orang yang kayak gitu, terus banyaklah bisikan-bisikan dari orang lain gitu bahwa ada pekerjaan seperti eta gitu atau industri seperti eta, pasti eta orang hebat lah gitu. Ngaruh lah gitu. Pasti mungkin ada kecurigaan dari pemerintah juga mungkin ya. Bisa lah gitu.
Karena misalnya backup lah gitu. ada backup dari pemerintah, misalnya anggota dewan, gitu. anggota dewan gaji DPR kurang. Nah, Gaji DPR kurang, kita lihat di jalan misalnya, wah ada anak-anak menganggur. Kita berdayakan saja. Nih Anda jualan ini, kejar setoran. Bisa, karena kan gaji DPR kurang. Seperti yang disebutkan oleh bapak-bapak, bukan DPR lah. Gaji jadi pemerintah kita kurang, kayak yang apa sih, bapak-bapak bupati itu. Oh, yang udah ditangkap. Anjing jujur sekali. Saya pasti akan korupsi. Nah, kayaknya itu, Cok. Orang-orang yang anjing gajinya ternyata jadi dewan ini gajinya kurang. Padahal gitu. kampanye udah bermiliar Miliar gitu. Gajinya kurang, melihat orang yang pengangguran nggak pulang, misalnya kita, aduh aku bingung hari ini makan dengan apa gitu. Tinggal kasih lem jadi. Nih kamu ngelem, terus kamu sok ngamen biar dapat uang, nanti kejar setoran aja gitu. Ya anjing, itu mau jahat sih, udah bukan arogansi, jahat anjing gitu. Udah jelas jahat. Ya mungkin teman-teman bisa ya seperti tagline kita lah. Anda mau setuju silahkan, tidak juga tidak apa-apa, dan karena kami tidak peduli gitu. Cuma kalau Anda tidak setuju, ingin marah-marah, cukup di komen saja lah gitu. Atau bisa sekarang kita kasih ini baru, di email saja lah kita gitu. Misalnya, bang lu anjing segala macam, boleh lah gitu. Boleh lah, ngaramein lah. Asal jangan datang aja gitu. Kalau datang untuk diskusi boleh lah. Tapi kalau Anda datang membawa massa, terus mau mukulin teman-teman saya dan saya, somasi boleh lah. Aing berani kalau masih disomasi. Apa ya? Silakan, karena somasi mah masih tahap awal. Jadi Aing kemarin, ini mah cerita sedikit Aing kemarin dapat pendidikan baru dari dosen orang lah. Kemarin orang tentang ngobrol somasi gitu. Tentang somasi, orang nanya tentang somasi gitu. Kalau somasi, ini mah kata dosen orang, dan ini juga pernah dibahas kalau nggak salah di podcastnya Deddy Kobuzer yang 54321 close the door itu yang sekarang menjadi puncak rantai per podcastan di Indonesia. Bapak-bapak gondrong, bapak-bapak ganteng dan gondrong gitu. Pernah dibahas. Jadi kalau masalah somasi ini masih tahap awal sebelum laporan. Jadi kalau saya sarankan Anda mau somasi saya, nggak usah somasi, langsung aja lapor polisi. Karena gini, di polisi kita kan polisi kita kan cerdas dong polisi kita. Jadi bisa memfilter gitulah ya. Bisa memfilter. Jadi laporan Anda ini nanti sama polisi ini masuk akal atau tidak gitu. Silakan aja, daripada Anda gini. Saya bukan so jago, cuma kalau Anda mensomasi channel ini sama saya tidak akan diwaro gitu. Lebih baik Anda lapor polisi aja sekalian gitu. Langsung ke pusat Karena sekarang gini, Bang, ini di episode ini di menit sekian Anda ini kamu meminta 1 kali 24 jam untuk menurunkan ini dan klarifikasi. Tolong, sama saya tidak akan digubris. Serius, sama saya tidak akan digubris karena kita dari awal sudah sepakat bahwa ini konten obrolan awam, orang-orang perspektif dari orang awam gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau mensomasi, bukan hanya channel kita lah, mensomasi konten-konten obrolan lain, ya Anda nggak usah somasi, langsung aja lapor polisi. Daripada capek-capek, daripada nanti lama juga, dan polisi juga tahu nanti ini laporan Anda goblok atau tidak. Jadi soalnya Om Deddy juga 102 kan ya kalau nggak salah. Ya. Seratusan kali anjir. Surat somasinya berapa kali, cuma berapa orang yang lapor gini. Anjing kan edan bisa. Dan itu juga bisa jadi ngetes apakah Anda bodoh atau tidak gitu, dari laporan itu. Ya kalau misalnya laporannya channel ini dilaporkan ini dari polisi juga, anjing ini apa, sampah, laporan sampah gitu. Saya mending mengurus tindak kriminal yang ada di jalan gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau mensomasi channel saya, channel kita, Firly dan Dewa, atau mau mensomasi channel lain, mending lapor polisi aja sekalian. Daripada somasi Anda tidak digubris, sakit hati, mending langsung aja lapor polisi. Gitulah saran dari saya mungkin. Nah, untuk orang-orang yang bisi beranggapannya ke kita gitu, Anda bukan siapa-siapa, saya ngurusin orang yang penting-penting, sama orang pengen ngebalikin nih, karena ini kan channel kita gitu. Orang menanggapinya seperti ini aja. Misalnya kan ada yang nanya, kalian bukan siapa-siapa tapi berani mengkritik apa sih?
institusi pemerintah atau yang lain-lain. Sama orang jawab gini aja we ya sekarang, karena bukan siapa-siapa orang harus mengkritik yang siapa-siapa nih. Karena kalau siapa-siapa orang yang siapa-siapa yang mengkritik yang siapa-siapa berarti kan itu ada kecenderungan untuk berpihak. Jadi gitu orang bingung jawabnya. Dan juga mohon maaf, suara kita dilindungi undang-undang. Dan saya kasih tahu kalau tidak salah undang-undangnya tahun 1999. Masih aman ya. Setelah era Pak Soeharto, dalam undang-undangnya nih saya kasih tahu, kita boleh menyampaikan aspirasi di muka umum. Kalau Anda melarang kami untuk mengkritik orang-orang, Anda yang harus dipenjara gitu. Kan ada beberapa netizen yang mungkin ini akan sedikit melebar sedikit. Ada beberapa netizen yang lu yang seperti kata Firly tadi dibilang, lu kritik siapa lu dan sebagainya. Ya kita dilindungi undang-undang gitu, kita semua dilindungi demokrasi kan. Demokrasi. Karena saya yakin di beberapa kesempatan ada orang yang tidak berani menyampaikan ini. Dan sebenarnya kita juga sedikit tidak berani, tapi mikir-mikir coba untuk menyampaikan aspirasi teman-teman gitu. Dan orang juga kalau nggak salah siapa ya yang ngomong dari kalangan pemerintah kalau nggak salah, sebenarnya masyarakat boleh mengkritik presiden asalkan tidak menghujat personalnya. Kalau presidennya kritik nggak jadi masalah, asalkan tidak membawa personalnya mah. Ya kadang-kadang kan yang beda lagi gitu kasusnya. Cuma orang juga nggak setuju lah kalau ada yang kritik sampai ke personal mah gitu. Apalagi kan ya gini, yang itu agak gimana ya ke orang-orang Indonesia teh. Presiden sekarang lah contohnya Pak Jokowi. Di eranya banyak sekali orang yang mengkritik lah gitu. Apalagi yang banyak juga media-media yang dibuat untuk mengkritik era Pak Jokowi ini. Dan bukan hanya era Pak Jokowi lah, di era-era kepemerintahan Indonesia lah gitu. Contohnya presiden lah tiap presiden. Contohnya ILC. ILC yang kan itu kan program yang salah satu program yang berani mengkritisi pemerintah gitu. Walaupun sekarang di take down juga gitu. Libur dulu Pak Karni. Libur dulu dan sekarang pindah ke YouTube. Dan ada juga Bamata Najwa yang acaranya mengkritisi pemerintah. Itu mah mantap bisa. Mantap. Ya Mbak Najwa tunggu aja nanti kayak ILC. Paling kalau misalnya terlalu kencang nanti kayak ILC. Saya cuma ngasih tahu aja pemerintah kita sekarang agak sedikit berbahaya gitu. Apalagi kan pernah dilaporin kan Mbak Najwa. Wah sering gitu mah. Sering. Agak saya itu kalau Mata Najwa sampai ditutup juga saya udah nggak ngerti lah harus gimana gitu. Media seperti apa yang harus mengkritisi pemerintah kita saya nggak tahu lah. Cuma di samping kritisi ini ya kritisi kita yang benar-benar objektif gitu. Kalau misalnya nih di era Pak Jokowi ini buat kebijakan kayak Omnibus Law lah kemarin. Kritisi boleh gitu dan kasih tahu nih permasalahannya di mana. Kadang-kadang gini banyak orang yang nggak ngotak kalau ngekritisi itu gini ya. Pak Jokowi jelek. Apa hubungannya anjing? Kurus kan nggak nyambung gitu kan ya. Ada kalau mau kritisi ya sedikit pintar lah gitu. Punya data ya nggak ngaruh yang gitu-gitu dan anjing Anda harus sedikit mikir gitu. Nanti ini sesudah ini ada yang Anda pro Jokowi, Anda pro pemerintah. Ya gini dong, Anda kalau mau kritik yang benar-benar objektif, kritik kebijakannya, bukan orangnya gitu. Ya mau Pak Jokowi misalnya gendut, mungkin nggak ngaruh ke kebijakannya. Serius, nggak ngaruh. Kalau ngomongin biologi, kesehatan ya bisa lah. Kenapa bisa kurus kan gitu? Kan nyambung gitu. Nyambung ini mah dari Omnibus Law misalnya jadi ke kurus, ya jadi nggak ngaruh. Jika surat santet kira aku kan Omnibus Law bikin orang kurus kan nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Itu Anda yang arogan sekali lagi. Anda yang arogan kalau gitu. Kalau sampai ngekritik personal, Pak Jokowi misalnya pidatonya kurang lantang, ini tidak baik jadi pemerintah. Ya Anda mikir dong gitu. Kalau kritisi itu yang benar misalnya kebijakannya migas atau karet atau ada yang karet, ya boleh lah kritisi sesuai kebijakannya, jangan pesona orangnya gitu loh. Karena nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Orang setuju orang-orang yang bilang hina presiden itu ditangkap, orang setuju Cok. Yang menghina. Yang menghina. Kalau menghina ya. Iya. Kalau mengkritisi orang nggak setuju kalau ditangkap. Kalau menghina ya
pencemaran nama baik lah. Iyalah. Apalagi di beliau ini kan presiden, Cok. Gimana media luar melihat anjing warganya menghina presiden gitu. Ya nama Indonesia juga yang jelek gitu. Bukan saya pro pemerintah gitu. Atau saya pro Pak Jokowi, kurang lebih gitulah. Kita mah di dua sisi lah gitu ya, bisa pro, bisa aja kontra lah kita mah gitu. seperti banjir lah gitu kan contohnya. Ya mungkin itu juga ada kesalahan dari masyarakat juga kan banjir gitu. Sudah jelas lah. Wah katanya ini solokan atau danau atau apa gitu laut nggak dibersihin. Sebenarnya kan yang jadi mayoritas kan yang masyarakat biasa, orang-orang yang buang sampah kan bukan pejabat doang gitu. Sekali lagi kita bukan sosokan pro pemerintah atau gimana, cuman kan kalian juga bisa lihat lah teman-teman kalian gitu yang tiap hari misalnya di jalan buang plastik, kresek atau apapun itulah gitu kan. Yang dibuangnya teh kresek di dalamnya kresek, di dalamnya kresek lagi kan anjing enggak ada otak gitu. Dan itulah contoh kecilnya gitu. Dan ada lagi mungkin contohnya di era Pak Jokowi ini banyak bencana. Ini pemerintahnya tidak baik. Hey, ini Anda kalau ya bencana mah alam. Bukan salah Pak Jokowi. Hey, sekali lagi Anda, hey, orang-orang yang selalu ini di era Pak Jokowi jadi banyak bencana, pemerintah zalim dan segala. Hey, Anda jangan nyalain Pak Jokowi. Anda introspeksi diri. Anda melempar sampah ke sungai atau ke jalan-jalan tidak? Gitu loh. Atau teman-teman Anda atau lingkungan sekitar Anda gitu loh. Masih banyak lah soalnya. Masih banyak lah gitu. Banyak orang-orang kayak gitu ya, aneh lah gitu. Menurut saya gitu, menurut kita gitu. Ya mungkin cuman itu aja sih yang pembahasan kita kali ini ada seputar tadi apa aja sih yang kita bahas tentang ormas, tentang aparat, terus tentang mafia. Mungkin bisa jadi judul lagi barunya. Kayak nanti lah kita pikirin lagi gitu. Nah untuk teman-teman yang mau memberi saran kepada kita perihal misalnya mau ngebahas astronot benar nggak sih gitu pakai bulan atau apalah yang konyol-konyol, sebenarnya kita sudah mulai mengedukasi sebenarnya kita mau dari awal sih emang mau yang konyol-konyol gitu, cuman yang muncul di kepala kita emang kayak gini gitu munculnya, yang konyol-konyol belum kepikiran lah, makanya kita butuh juga lah dari kalian gitu, dari kritik dan sarannya emang benar-benar butuh lah gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton setia atau mendengar kita dari awal dan sampai sekarang gitu. Terima kasih banyak, dan sekali lagi kalau ada yang mau memberi saran atau memberi kritik bisa di komen atau bisa di DM kita aja lah. Selagi kita belum banyak DM. Jadi sekarang masih kosong bisa lah gitu ngebalas lah gitu. Kalau nggak pingin lebih formal ya kirim inilah ke email. Anjing ngeri. Jika ada ngelamar aja. Kayak ngelamar gitu boleh lah, misalnya bahas apa gitu. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan kita mengkritisi orang-orang, boleh lah Bang sekali-kali ini deh ngebahas apa gitu, ngebahas lemberit atau apalah gitu, ngebahas kenapa lemari kotak, boleh lah, kita akan coba nanti gitu loh. Bikin yang aneh-aneh sebenarnya gitu aja deh. Cuma ya di samping kita menganeh ya kita kan maksudnya kan menganeh-anehkan lah ya. membuat lelucon yang mungkin sedikit tidak in dengan teman-teman, tapi kita cobalah karena ini di tongkrongan kita sekali lagi ini sangat ngakak sekali gitu kalau di tongkrongan kita, jadi mohon maaf kalau agak sedikit tidak in gitu. Cuma di samping kita membercandakan sesuatu hal ya kita juga mencoba karena melihat generasi Indonesia ini agak sedikit usang nampaknya gitu sekarang. Kedepannya tuh kayaknya wah generasi kita gelap sekali gitu. Joget-joget. Jual-jual toke. Ya mungkin gitu. Ya. Itu aja sih dari kita. Saya pilih pamit untuk anjing. Kata-kata anjing. Jika gue partai